Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya Faisnani Yogi Rohmah NIM 093, Meli Silviana NIM 095, Andini Hafidah NIM 096, Sinta Kiki Amelia NIM 097, dan Saula Salsabila NIM 098. Di sini kami akan mempresentasikan Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Yang pertama yaitu faktor yang melatar belakangi gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan Islam yang mempelopori pendidikan Islam modern. Salah satu latar belakang berdirinya Muhammadiyah menurut Mukti Ali adalah ketidakefektifan lembaga pendidikan agama pada waktu penjajahan Belanda, sehingga Muhammadiyah mempelopori pembaruan dengan jalan reformasi ajaran pendidikan Islam. Saat kolonial Belanda menjajah bumi Nusantara, pendidikan Islam telah dikenal luas dalam wujud pondok pesantren, di mana Islam di musola, langgar, dan masjid. Sistem yang digunakan seperti sorogan, bandongan, dan wetonan. Sorogan adalah sistem pendidikan dengan cara membawa kitab dan kemudian mengartikannya ke santri. Santri hanya mendengarkan penjelasan dari semasa itu, hanya berorientasi pada hafalan sang kiai. Sistem pendidikan teks sendiri-sendiri sehingga tidak merangsang santri untuk melakukan diskusi. Cabang ilmu agama yang mengajar sebatas hadis dan mustalah hadis, fikih, usul fikih, ilmu tajwid, ilmu tasawuf, ilmu mantiq, ilmu bahasa Arab, ini berlangsung hingga awal abad ke-20. Kini, pendidikan Muhammadiyah telah berkembang pesat dengan segala kesuksesan. Tetapi masalah dan tantangan tidak kalah berat. Pendidikan Muhammadiyah merupakan bagian yang terintegrasi dengan gerakan Muhammadiyah dan telah berusaha sepanjang umur Muhammadiyah. Cita-cita pendidikan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar, Muhammadiyah dituntut untuk mengkomunikasikan pesan dakwahnya dengan menanamkan hasanah pengetahuan melalui jalur pendidikan. Secara umum, dapat dipastikan bahwa ciri khas lembaga pendidikan Muhammadiyah yang tetap terjaga sampai saat ini adalah persediaannya mata pelajaran ismuba di semua lembaga pendidikan formal milik Muhammadiyah. Hal tersebut sebagai salah satu upaya Muhammadiyah agar setiap individu menyadari bahwa ia diciptakan oleh Allah semata-mata untuk berbakti kepadanya. Usaha Muhammadiyah menyelenggarakan sistem pendidikan modern karena Muhammadiyah yakin bahwa Islam bisa menjadi rahmatul alamin, menjadi petunjuk dan rahmat bagi kehidupan segenap manusia jika disampaikan dengan cara-cara modern. Dasarnya adalah Allah berfirman, "Wahai jamaah jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu sekalian tidak akan sanggup melakukan melainkan dengan kekuatan ilmu pengetahuan." Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Selanjutnya, bentuk-bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah. Konsekuen untuk mencetak elit muslim terdidik lewat jalur pendidikan, ada beberapa tipe pendidikan Muhammadiyah. Yang pertama, tipe mu'alimin mu'alimat Yogyakarta atau pondok pesantren. Yang kedua, tipe madrasah depag, ibtidaiyah, tanawiyah, dan aliyah. Yang ketiga, tipe sekolah Dignas, TK, SD, SMP, SMA atau SMK, Universitas, ST, Politeknik, Akademi. Yang keempat, madrasah diniyah, dan lain-lain. Orientasi pembaruan bidang pendidikan menjadi prioritas utama yang ingin dicapai oleh Muhammadiyah. Hal ini tergambar dari tujuan pendidikan dalam Muhammadiyah untuk mencetak peserta didik lulusan sekolah Muhammadiyah sebagai berikut. Yang A. Memiliki jiwa tauhid yang murni. B. Beribadah hanya kepada Allah. C. Berbakti kepada orang tua serta bayangan baik terhadap kerabat. D. Memiliki akhlak yang mulia. E. Berpengetahuan luas serta memiliki kecakapan. Dan F. Berguna bagi masyarakat, bangsa, dan agama. Secara teoritik, ada 3 alasan mengapa pendidikan AIK perlu belajar.
Yang pertama, mempelajari AIK pada kegiatan agar menjadi bangsa Indonesia yang beragama Islam dan mempunyai alam pikiran modern atau tajdid atau dinamis. Yang kedua, memperkenalkan pikiran tajdid dan diharapkan peserta didik dapat tersentuh dan sekaligus mengamalkannya. Dan yang ketiga, perlunya etika akhlak peserta didik yang memenuhi pendidikan di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Praksis pendidikan Muhammadiyah. Hampir seluruh pemikiran Ahmad Dahlan berangkat dari keprihatinannya terhadap situasi dan kondisi umat Islam pada waktu tenggelam dalam kejumudan atau stagnasi, kebodohan, serta keterbelakangan. Kondisi ini semakin diperparah dengan politik kolonial Belanda yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Ide-ide Kiai Haji Ahmad Dahlan tertuang dalam gerakan Muhammadiyah yang ia dirikan pada tanggal 18 November 1912. Organisasi ini mempunyai karakter sebagai gerakan sosial keagamaan. Titik tekan perjuangannya mula-mula adalah pemurnian ajaran Islam dalam bidang pendidikan. Muhammadiyah mempunyai pengaruh yang berakar dalam upaya pemberantasan bid'ah, hurafat, dan tahayul. Ide pembaruannya menyentuh akidah dan syariah. Misalnya tentang upacara kematian, upacara perkawinan, kehamilan, sunatan, menziarahi kubur yang dikeramatkan, memberikan makanan sesajen kepada pohon-pohon besar, jembatan, rumah angker, dan sebagainya. Yang secara terminologi agama tidak dikenal di agama Islam. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam itu sendiri yaitu pola berpikir yang statis menuju pikiran yang dinamis, yaitu melalui pendidikan. Memang Muhammadiyah sejak tahun 1912 telah menggarap dunia pendidikan. Namun perumusan mengenai tujuan pendidikan yang spesifik sudah disiapkan pada tahun 1936. Pada mulanya tujuan pendidikan ini tampak dari ucapan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri, yang artinya jadilah manusia yang maju, jangan pernah lelah dalam bekerja untuk Muhammad. Sedikitnya ada 3 kalimat kunci yang menggambarkan tingginya minat dalam pencerahan akal. Yang pertama, pengetahuan tertinggi adalah pengetahuan tentang kesatuan hidup yang dapat dicapai dengan sikap kritis dan terbuka, dengan menggunakan akal sehat dan istiqomah terhadap kebenaran akal dengan didasari hati yang suci. Yang kedua, akal adalah kebutuhan dasar hidup manusia. Yang ketiga, ilmu mantik atau logika adalah pendidikan tertinggi bagi akal manusia yang hanya akan tercapai hanya jika manusia menyerah kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pribadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah pencari kebenaran yang menangkap apa yang tersirat dalam tafsir Al-Mana'ar. Sehingga meskipun tidak punya latar belakang pendidikan barat, tapi ia membuka lebar-lebar gerbang rasionalitas melalui ajaran Islam sendiri, menyerukan istijad dan menolak taklid. Selanjutnya, tantangan dan revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. Tantangan yang dihadapi Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, yang pertama, masalah kualitas pendidikan. Perkembangan amal usaha Muhammadiyah, khususnya dalam bidang pendidikan yang sangat pesat, belum diimbangi peningkatan kualitas yang sepadan, sehingga sampai batas tertentu kurang memiliki daya saing yang tinggi, serta kurang memberikan sumbangan yang lebih luas dan inovatif bagi pengembangan kemajuan umat dan bangsa. Bahwa amal usaha Muhammadiyah dalam hal kualitas mengalami 2 masalah sekaligus, yaitu pertama, terlambatnya pertumbuhan kualitas dibandingkan dengan penambahan jumlah yang spektakuler, sehingga dalam beberapa hal bersaing dengan pihak lain. Kedua, tidak meratanya pengembangan mutu lembaga pendidikan. Dalam jumlah aspek banyak disoroti kelemahan amal usaha khususnya di bidang pendidikan yang kurang mampu menunjukkan daya saing tingkat nasional apalagi internasional. Yang kedua, masalah kebudayaan akulturasi. Kebudayaan yaitu suatu hasil
budaya manusia bersifat material atau mental spiritual dari bangsa itu sendiri atau dari bangsa lain. Dalam abad modern saat ini adalah tidak dapat terhindar dari pena gaurah kebudayaan bangsa lain. Kondisi demikian menyebabkan proses akulturasi, pertukaran, dan saling berbaurnya antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain. Dari sinilah terdapat tantangan bagi pendidikan-pendidikan Islam, yaitu dengan adanya akulturasi tersebut maka akan masuk pengaruh negatif bagi kebudayaan, moral, dan akhlak anak. Oleh karena itu, hal ini merupakan tantangan bagi pendidikan Islam untuk memfilter budaya-budaya negatif yang diakibatkan oleh pengaruh budaya-budaya Barat. Selanjutnya, yang ketiga, permasalahan strategi pembelajaran menurut Suyanto. Era globalisasi dewasa ini mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pola pembelajaran yang mampu memberdayakan para peserta didik. Tuntutan global telah mengubah paradigma pembelajaran dari paradigma pembelajaran tradisional ke paradigma pembelajaran baru. Suyanto menggambarkan paradigma pembelajaran sebagai berpusat pada guru, menggunakan media yang tunggal, secara terintegrasi, interaksi guru-murid berupa pemberian informasi dan berbasis faktual atau pengetahuan. Dewasa ini terdapat pergeseran paradigma pembelajaran dari modal tradisional ke arah modal baru. Namun kenyataannya menunjukkan praktek pembelajaran lebih banyak menerapkan strategi pembelajaran tradisional daripada pembelajaran baru. Hal ini agaknya berkaitan erat dengan rendahnya profesionalisme guru. Tantangan era globalisasi terhadap pendidikan agama Islam diantaranya krisis moral. Melalui tayangan acara-acara di media elektronik dan media massa lainnya yang menyuguhkan pergaulan bebas, seks bebas, konsumsi alkohol dan narkotika, perselingkuhan, pornografi, kekerasan, pembohongan, dan lain-lain. Hal ini akan berimbas pada perbuatan negatif yang menciptakan muda seperti tawuran, pemerkosaan, hamil di luar nikah, penjambretan, pencopetan, penodongan, pembunuhan oleh pelajar, malas belajar, dan tidak integritas dan krisis akhlak lainnya. Dalam kurikulum ISMUBA, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah DIY, pendidikan Muhammadiyah memiliki 4 fungsi, yaitu pertama sebagai sarana pendidikan dan pencerdasan, kedua pelayanan masyarakat, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan keempat sebagai lahan kaderisasi. Dengan adanya fungsi-fungsi tersebut, sekolah dan madrasah Muhammadiyah didesain dan diorientasikan untuk memberikan pelayanan dan peningkatan kualitas lulusan yang unggul dalam kepribadian, keagamaan, keilmuan, keterampilan, seni budaya, dan berdaya saing tinggi, baik di tingkat lokal maupun nasional. Mengacu pada tujuan pendidikan Muhammadiyah, yaitu pendidikan, pelayanan, dakwah, dan perkaderan. Paradigma pendidik dalam lembaga pendidikan ini harus disatukan. Kesimpulannya, organisasi ini itu sejak awal berdiri itu memiliki komitmen yang teguh dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui jalur pendidikan. Hingga saat ini, lembaga pendidikan yang dimiliki Muhammadiyah terus berkembang dan bertambah baik secara kuantitas maupun kualitas. Walaupun di sisi lain tidak dapat dipungkiri ada lembaga pendidikan Muhammadiyah yang mengalami keterpurukan, bahkan ada yang tutup. Hal ini merupakan dinamika lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Manajemen yang selama ini berjalan di Muhammadiyah justru menjadikan para perintis lembaga pendidikan di organisasi ini untuk berkompetensi secara positif. Meskipun demikian, menurut penulis, hemat yang sekarang siap evaluasi secara mendalam untuk peningkatan pendidikan Muhammadiyah secara umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.